Umat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri rangkaian bulan kebangsaan pada hari ini saya sekali lagi menyapa Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Nias yang artinya salam sejahtera bagi kita semua. Yahohu-hefu. Yahohu. Yahohu-hefu. Yahohu. Semoga setiap kita di tengah-tengah keprihatinan bangsa, tapi kita diminta untuk tetap bersandar kepada Kristus sebagai pribadi yang agung yang kita sembah dalam hidup kita dalam keseharian. Bapak Ibu, terima kasih sudah berupaya untuk menahan diri untuk tetap di rumah saja, dan kita tetap terus berdoa agar bangsa ini dipulihkan seperti tema bulan kebangsaan yang kita angkat di bulan Agustus ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah keprihatinan, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah teriakan ketidakadilan, hari ini justru kita diperhadapkan dengan perintah dari Allah, yaitu kesejahteraan, mengupayakan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kalau kita mencoba untuk melihat konteks dari Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai dengan yang ke-11, di sana kita juga akan mendapati bahwa bangsa Yehuda pada waktu itu sedang dibuang ke Babel. Mereka berada dalam situasi jauh dari tanah air mereka. Mereka hidup sebagai minoritas di negeri asing yang mereka sekarang sedang duduki. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan pengharapan, nyaris putus asa, dan tidak lagi mampu untuk bertahan dalam hidup. Tapi mari kita renungkan, justru di tengah-tengah situasi keterpurukan mereka, firman Tuhan datang kepada mereka. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau kita mau berpikir dengan logika kita, antara situasi bangsa dengan perintah Allah sama sekali gak nyambung. Bagaimana mungkin seseorang dapat mengusahakan kesejahteraan bagi kotanya ketika dirinya sendiri sedang berada dalam keadaan yang tidak baik? Dan barangkali itu jugalah yang sedang kita hadapi bersama di situasi ini. Justru ketika kita sebagai bangsa berada dalam ketidakadilan, keprihatinan yang begitu mendalam, dalam tangis dan luka, dalam keterpurukan, tapi kita diutus untuk tetap mengupayakan kesejahteraan kota, kesejahteraan bangsa. Tidak pernah mudah, tapi kita bisa mengusahakan apa yang disebut dengan shalom, damai sejahtera, dan keharmonisan bagi bangsa ini. Oleh karena itu setidaknya 3 hal yang kita mau belajar bersama-sama dalam konteks Yeremia pasal 29 ayat ke-7 sampai dengan yang ke-11. Pertama, ketika kita mau mengusahakan kesejahteraan kota Jakarta, bangsa Indonesia, maka kita diminta untuk menjadi orang-orang yang realistis. Jemaat Tuhan, mari hidup dengan penuh kesadaran bahwa situasi kita sedang tidak baik. Dan untuk itulah kita dengan sangat terpaksa harus menyelenggarakan kebaktian secara online. Bapak, Ibu, saudara-saudara masih harus tetap bertahan di rumah. Mengupayakan kesejahteraan kota harus berada pada sebuah kesadaran bahwa kita sedang tidak baik. Bangsa kita sedang prihatin. Tapi bukan tidak mungkin untuk berupaya memulihkan bangsa ini. Umat pada waktu itu juga harus realistis. Tuhan Allah tuh bilang sama bangsa Yehuda bahwa pembuangan di Babel ini gak sebentar. 70
tahun lamanya. Bilangan yang tidak pernah mudah untuk ditempuh. Tahun demi tahun yang mungkin akan dilalui dengan derita. Dan oleh karena itu, seolah Tuhan Allah mau bicara kepada bangsa Yehuda pada waktu itu dan juga kepada kita semua. Mari Bapak Ibu, kita belajar untuk tidak hanya sekedar meratap. Belajar untuk tetap melanjutkan hidup di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Mari kita belajar untuk tidak sekedar berteriak di media sosial kita dan kemudian tidak melakukan apapun. Tapi belajarlah untuk menggenggam tangan, menelungkupkannya dan berdoa kepada Allah. Belajar untuk menyadari dan menerima sebuah kenyataan bahwa kita dalam sebuah keprihatinan. Tapi jangan hanya meratap. Jangan hanya bersusah hati sampai kita tidak mampu untuk melakukan banyak hal. Kita sedih dan pedih, iya. Tapi Tuhan mau untuk kita tetap terus bergerak. Melakukan banyak kebaikan di dalam hidup. Dan ini yang kita bisa lakukan untuk bangsa. Bagian yang kedua, kita diminta untuk partisipatif. Damai sejahtera, shalom itu tidak diusahakan oleh satu orang. Tapi ini adalah bagian yang diusahakan secara bersama-sama. Mulai dari kelompok-kelompok kecil, mulai dari keluarga, mulai dari komunitas-komunitas yang kita punya, mulai dari setiap kelompok yang ada dalam diri kita dan yang melekat dalam diri kita. Mari belajar untuk lebih positif dalam bersikap. Mari belajar untuk lebih punya optimisme di dalam hidup. Mari belajar untuk mewujudkan apa yang disebut dengan harapan. Sehingga harapan bukan sekedar wacana. Mari belajar untuk bersama-sama hidup dalam guyub. Dalam kebersamaan. Saya meminjam bahasa dari Nias. Di sana ada yang disebut dengan Fahasara Dede, yang artinya kita diminta untuk berhimpun, bersama-sama bergotong royong dalam sebuah pekerjaan yang besar bagi bangsa ini. Sejahtera itu bukan hanya diukur dari seberapa kita mantap dalam pekerjaan kita, tapi juga diukur dari seberapa kita punya kehangatan dan harmoni dalam komunitas yang kita miliki. Mari bersama-sama bergandengan tangan untuk bangsa ini. Dan bagian yang ketiga, ada aspek yang disebut dengan teosentris. Artinya, harapan kepada Kristus itu tidak pernah boleh hilang. Allah tetaplah pemegang kendali atas segala sesuatu. Realistis, partisipatif, teosentris. Dan ini yang akan jadi puncak dari iman yang tertuju kepada Allah. Yang berupaya untuk tetap mengarahkan hati kita dan harapan kita hanya kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di jalan yang bergemuruh oleh teriakan, di tengah-tengah bangsa yang resah dan sedang mencari arah, hari ini firman Tuhan berbisik di dalam setiap relung hati kita. Usahakanlah kesejahteraan kota, sebab sejahteranya juga adalah sejahteramu. Maka meski badai ketidakadilan sedang mengikis hati nurani kita, mari kita tetap menanamkan doa dan menyebarkannya seluas mungkin seperti benih. Dan mari kita tetap menyatakan kasih di tengah-tengah gelap gulita ketidakadilan, sambil percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera.
Ia berjanji akan menyediakan kepada kita semua masa depan yang penuh harapan bagi bangsa Indonesia. Kiranya Kristus menolong kita, Kristus memulihkan kita, dan Kristus menjaga bumi pertiwi Indonesia ini. Yahohu Fefu.